Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Iva Darundia Sufyan dengan NIM 081911733022. Saya seorang mahasiswi Teknik Biomedis angkatan 2019 Universitas Airlangga. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan proyek UTS mata kuliah Embedded System mengenai microcontroller yang berbasis Arduino. Kali ini saya akan membuat sistem pendeteksi suhu dengan menggunakan TMP36 dan Arduino Uno. Dosen pengampu pada mata kuliah kali ini adalah Bapak Franky Chandra Satria Aris Graha, STMT. Ya, pada proyek kali ini dilaksanakan dengan menggunakan Tinkercad yang dapat diakses melalui web atau internet. Saya menggunakan Tinkercad karena komponen-komponen yang terdapat di dalamnya terlihat seperti alat yang sesungguhnya atau banyak beredar di pasaran, sehingga akan memudahkan pemahaman. Sistem pendeteksi suhu dengan menggunakan TMP36 dan Arduino Uno dapat digunakan untuk mendeteksi suhu yang berada dalam suatu objek yang dapat memerlukan kontak dengan objek tersebut. Pada sensor suhu, besaran panas akan dirubah menjadi besaran listrik agar dapat mendeteksi gejala perubahan suhu pada objek tersebut. Komponen-komponen yang diperlukan untuk membuat sensor suhu kali ini ada yang pertama yaitu Arduino Uno. Selanjutnya terdapat breadboard agar rangkaian akan menjadi rapi ketika disusun. Selanjutnya ada sensor suhu TMP36. Sensor suhu TMP36 ini digunakan karena pada Tinkercad sensor suhu yang disediakan itu terbatas. Jadi hanya ada TMP36 ini. Nah, sensor suhu TMP36 ini terdiri dari 3 kaki. Kaki yang kiri itu digunakan untuk power sehingga dihubungkan dengan VCC dan kali ini digunakan VCC 5 volt. Untuk kaki yang kanan dihubungkan pada ground. Selanjutnya untuk kaki yang tengah untuk keluarannya yaitu dihubungkan pada pin digital A0. Komponen selanjutnya ada 2 buah resistor, di mana resistornya berukuran 220 ohm dan 330 ohm. Kemudian terdapat buzzer. Buzzer ini digunakan untuk mengetahui outputnya, apakah berbunyi atau tidak begitu. Di mana kaki buzzer ini yang kiri dihubungkan dengan pin pada Arduino Uno yaitu pin 8. Sedangkan untuk kaki kanannya yaitu yang negatif dihubungkan pada ground. Kemudian komponen selanjutnya ada LCD. LCD ini digunakan LCD 16x2 di mana fungsinya itu untuk menampilkan output berupa besar suhu yang terbaca. LCD-nya akan dihubungkan pada power. Maaf. Sebentar. Nah, LCD-nya akan dihubungkan pada power dan ground. Selanjutnya untuk menampilkan LED, untuk mengaktifkan LED-nya, LED katoda akan dihubungkan pada negatif dan LED anoda akan dihubungkan pada resistor dan dihubungkan ke positif. Gitu ya. Kemudian untuk pin kontras pada LCD akan dihubungkan pada ground dan register select akan dihubungkan pada pin 2 pada Arduino Uno. Kemudian read write akan dihubungkan pada ground juga. Selanjutnya enable akan dihubungkan pada pin 3 pada Arduino Uno. Untuk DB4 dihubungkan pada pin 4, begitu juga DB5 dihubungkan pada pin 5, DB6 dihubungkan pada pin 6, dan DB7 dihubungkan pada pin 7. Kemudian komponen yang terakhir terdapat lampu LED. Di mana lampu LED ini merupakan untuk pendeteksi outputnya juga, yaitu sebagai lampunya nyala atau tidak. Kaki kiri LED akan dihubungkan pada ground, sedangkan kaki kanannya dihubungkan pada
resistor yang kemudian disambungkan ke pin 9 pada Arduino Uno. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai kodenya. Perlu diketahui bahwa kode ini menggunakan kode milik orang lain yang diambil dari YouTube. Pertama-tama, kita memanggil library untuk mengaktifkan LED-nya. Digunakan include liquid crystal.h. Selanjutnya, kita akan mendeskripsikan LED tersebut, yaitu menggunakan liquid crystal LED yang terletak pada pin 2, 3, 4, 5, 6, dan 7, yang seperti sebelumnya. Kemudian kita akan menentukan data pada input A0, di mana seperti yang diketahui tadi pada input A0 yaitu sensor suhu TMP36. Sehingga digunakan integer TMP36 sama dengan A0. Dimasukkan juga inisial-inisial yang nantinya akan digunakan, yaitu reading pada integer dan voltage dan suhu pada float. Kemudian kita akan mendefinisikan letak pin buzzer dan LED, di mana buzzer tersebut terletak pada pin 8 dan LED-nya terletak pada pin 9. Seperti tadi yang telah dijelaskan. Kemudian untuk void setup-nya terdapat serial begin 9600. Ini digunakan untuk membaca kecepatan pada saat perpindahan data pada serial plot. Kemudian ada pin mode buzzer output. Ini untuk menginisiasi buzzer agar berfungsi sebagai outputnya. Begitu pula dengan pin mode lamp output untuk menginisiasi lampu agar berfungsi sebagai output. Selanjutnya ada LED begin 16,2. Ini merupakan LCD itu sendiri, yaitu LCD 16,2. Selanjutnya ada LED set cursor 0,0. Ini menunjukkan posisi pada LCD-nya. Posisi apa? Yaitu posisi LED print ini. LED print temperatur. Ini LED print temperatur ini menunjukkan teks yang akan dikeluarkan pada LCD, yaitu temperatur yang terletak pada 0,0. Selanjutnya ada void loop. Void loop ini yaitu menunjukkan perulangan ya nantinya, di mana terdapat reading yang telah diinisialkan pada integer sebelumnya. Reading ini ada analog read TMP36, sehingga ini digunakan untuk pembacaan analog TMP36. Kemudian ada voltage dengan rumusan reading dibagi 1024 dikali 5, di mana digunakannya 1024 ini karena dibuat dalam bentuk bit. Sedangkan 5 ini merupakan besaran voltage yang digunakan. Kita tadi telah menggunakan besaran voltage sebesar 5 volt, bukan 3,3, sehingga dimasukkan 5 volt. Selanjutnya terdapat rumusan untuk mengubah suhu dalam bentuk derajat Celcius, di mana rumusnya adalah voltage dikurangi 0,5 dikali 100. Selanjutnya ada LED set cursor 5,2, sama seperti sebelumnya, ini menunjukkan posisi pada LCD, posisi dari LED print ini, LED print suhu. LED print suhu berarti ini akan mengeluarkan suhu hasil yang telah dihitung sebelumnya. Selanjutnya ada sintak if dan else. Ini untuk menentukan outputnya, di mana pada if suhu lebih dari 50 akan mengeluarkan hasil output, yaitu buzzer akan tone atau berbunyi sebesar 15. Dan untuk lampunya digunakan digital write, ini lampunya akan high pada suhu lebih dari 50, yang berarti lampunya akan menyala. Pada else, yaitu kondisi berarti selain pada kondisi if, yaitu suhu di bawah 50. Pada buzzernya akan bersifat no toned atau tidak berbunyi. Sedangkan pada digital write, ini lampunya akan bersifat low. Akan low, yaitu berarti lampunya tidak menyala. Pada coding kali ini digunakan delay sebesar 100 milisecond. Selanjutnya saya akan mencoba untuk memulai simulasinya. Sebentar, saya akan menutup ini dulu. Ya, kalau kita mulai simulasinya. Nah, di sini pada LCD sudah tertampak kalimat yang sudah dituliskan tadi, temperatur.
pada 0,0 ini ya, temperatur pada 0,0 dan hasil suhunya pada 5,2. Ya, ini. Diketahui ini suhunya 24,71. Untuk mengubah suhunya, kita dapat mengklik sensor suhunya, dapat digeser untuk menjadi lebih rendah atau lebih tinggi. Untuk suhu, seperti yang dilihat, suhu di bawah 50 ini, buzzer tidak menyala dan buzzer tidak berbunyi dan lampu LED-nya tidak menyala. Dan ketika suhunya digeser melebihi 50, nanti buzzernya akan menyala dan lampu LED-nya buzzernya akan berbunyi dan lampu LED-nya akan menyala, seperti yang terlihat berikut ini. Ya, sekian simulasinya. Sistem pendeteksi suhu atau sensor suhu ini dapat diimplementasikan sebagai sensor alarm kebakaran. Misalnya, bila di atas suhu yang telah ditetapkan, maka buzzer akan berbunyi dan memberitahukan bahwa terdapat kebakaran. Atau implementasi lainnya yaitu untuk otomatisasi kondisi udara di ruangan. Misalnya, bila di atas suhu yang telah ditetapkan, maka kipas akan menyala. Dan bila suhu di bawah yang telah ditetapkan, maka kipas akan mati. Ya, sekian penjelasan proyek untuk mata kuliah Embedded System kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf, bila ada salah dan kekurangannya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.